moment voor Real Madrid. Scoort hij. Dit is ook een goal! Oh! De vrije trapper van Wesley Sneijder gaan de wereld over. Sebagai salah satu gelandang serang terbaik sepak bola Belanda, Wesley Sneijder dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik di generasinya. Menguasai umpan jauh atau pendek sangat akurat, naluri mencetak gol yang tinggi, tendangan keras layaknya sniper, serta kemampuan set piece yang handal, menjadikannya sebagai contoh seorang playmaker sempurna. Seolah lahir sebagai penerus Johan Cruyff, bersama Arjen Robben, Sneijder dianggap sebagai sosok sentral yang sukses membantu Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010. Dalam satu dekade terakhir, negeri kincir angin belum lagi memiliki gelandang serang yang sepadan dengannya. Pada level klub, ia juga adalah sosok sentral yang membawa Inter Milan memenangkan 5 gelar di musim 2009-2010. Lantas, seberapa hebat Wesley Sneijder di masa jayanya? Simak kisahnya. Sneijder. 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 Wesley Benjamin Sneijder lahir pada 9 Juni 1984 di Utrecht, Netherlands. Dia berasal dari keluarga pesepak bola. Ayahnya merupakan mantan seorang pemain lokal. Kakak laki-lakinya, Jeffrey Sneijder, bermain untuk klub kecil di Belanda. Sedangkan adik laki-lakinya, Rodney Sneijder, adalah seorang pemain sepak bola profesional juga. Keluarganya memang dikenal sebagai Grand Footballers karena tradisi mereka dalam menghasilkan pemain sepak bola. Maka tidak heran jika Wesley Sneijder juga terjun ke dalam dunia sepak bola. Ia memulai karir dengan bergabung bersama Akademi Sepak Bola di kampung halamannya Utrecht, sebuah tim yang bermain di Liga Utama Eredivisie yang juga pernah memenangkan Liga Belanda pada tahun 1958. Pada usia 7 tahun, Sneijder diundang untuk mengikuti beberapa tes di Ajax Amsterdam bersama dengan saudaranya, Jeffrey, dan ia pun lolos. Tetapi, tidak dengan saudaranya. Setelah hari tes itu, bakatnya mulai dilirik serius oleh tim ibu kota Belanda. Sneijder bermain selama lebih dari 10 tahun di barisan Akademi Sepak Bola Ajax. Suatu hari, pelatih Ajax saat itu, Ronald Koeman, frustasi dengan banyaknya pemain tengah yang cedera. Dari data itu, maka ia menelepon pelatih muda Ajax dan mantan pemain Danny Blind, yang tidak lain adalah ayah dari Daley Blind, untuk mencari pemain. Dan dia pun merekomendasikan Wesley Sneijder, pemain yang saat itu berusia 18 tahun. Tanpa banyak alternatif dalam skuad, Koeman menarik Sneijder ke barisan utama di pertengahan musim. Debutnya terjadi pada 2 Februari 2003 melawan Willem II, di mana timnya menang 6-0. Tanpa diduga sang pelatih, Sneijder mampu tampil memukau dengan mengisi kekosongan lini tengah tim yang tengah dilanda badai cedera. Di paruh musim pertamanya itu, ia hampir memainkan seluruh sisa pertandingan dengan torehan 5 gol dari 24 laga. Sikora, goed gedaan. Maxwell, Sneijder, ruimte om uit te halen. Wesley Sneijder, wat een goal! Vrijwel onzichtbaar in de eerste helft, maar als dan de ruimte er is om uit te halen, dan gebeurt dat ook en vernietigend. Memasuki musim 2003-2004,
musim kedua bagi Sneijder muda. Pada periode kedua ini, ia semakin mencuri perhatian dan memantapkan diri sebagai starter di tim utama Ajax. Perannya di lini tengah begitu penting dalam kesuksesan Ajax memuncaki klasemen Eredivisie. Ketika itu, bersama rekannya Rafael van der Vaart, mereka menjadi kunci suburnya Zlatan Ibrahimovic di tombak penyerangan. Di usianya yang hendak menuju 21 tahun, Wesley Sneijder terlihat begitu matang sebagai playmaker. Dengan kaki pendeknya, namun begitu kokoh dan lincah, ia mampu memberikan umpan yang begitu matang. Ia juga mampu melepaskan tendangan yang begitu keras dan akurat, baik melalui kaki kanan ataupun kaki kirinya. Sneijder. In een goal van Sneijder. Ja, hij kan het. Maka tidak heran jika ia mendapatkan julukan The Sniper dari para fans berkat kelebihannya tersebut. Bahkan tidak jarang, ia juga melahirkan gol spektakuler. Maar die bal is te kort. Colina die levert zomaar in bij Sneijder. Sneijder het schot en de goal. Ja, die van Davids was nog iets mooier geweest, maar deze is natuurlijk ook prachtig. Een diagonale knal van Wesley Sneijder naar het onthutsend zwakke. Bersama skuad Ajax, yang memang saat itu dihuni oleh banyak talenta muda berbakat seperti Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Heitinga, dan lainnya, Wesley Sneijder memenangkan gelar Eredivisie pertamanya pada musim 2003-2004. Van onze volgende kunnen we zeggen, hij is een doorgebroken talent uit eigen geledingen. Selama musim tersebut, ia memainkan peran yang sangat penting dalam tim dengan mencetak 10 gol dan 11 assist dalam 38 pertandingan. Pada tahun-tahun berikutnya, Sneijder tetap menjadi pemain terkemuka di kancah sepak bola Eropa. Puncaknya, pada musim 2006-2007, gelandang muda ini menjalani musim terbaiknya bersama Ajax. Dia mampu mencetak 22 gol dan 13 assist dari 47 laga. Sebuah pencapaian yang spektakuler mengingat posisi utamanya bukan sebagai striker. Sneijder, die hoek is vrij. Daar gaat hij ook in. Want die keeper bleef maar bij die ene paal staan. Selama 4 musim membela Ajax Amsterdam, Sneijder sukses menyumbangkan 50 gol dan 45 assist dari 180 penampilan. Catatan yang cukup baik untuk seorang gelandang. Berkat penampilannya yang ciamik ini, tidak heran jika klub besar Eropa seperti Manchester United, Inter Milan, Real Madrid, hingga Valencia memburu tanda tangan sang pemain berusia 23 tahun. Tetapi, harga yang dipatok Ajax sebesar 27 juta euro sempat menjadi kendala klub lain. Tetapi, harga itu dilunasi Real Madrid dengan mudah. Wesley Sneijder pun hengkang ke Bernabeu pada Agustus 2007. The Sniper menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, menjadikannya sebagai transfer termahal kedua di Eredivisie. Secara resmi, Sneijder diperkenalkan pada 13 Agustus di Stadion Santiago Bernabeu. El Real memberinya nomor punggung 23, nomor yang selama 4 musim penuh dikenakan oleh gelandang Inggris David Beckham yang baru saja pergi ke Los Angeles Galaxy di MLS. Debutnya di La Liga terjadi pada 27 Agustus di pertandingan melawan Atletico de Madrid. Mereka mengalahkan Atletico 2-1 di Santiago Bernabeu. Ia juga turut mencetak gol kemenangan El Real pada menit ke-79.
Tahun pertamanya terbilang sukses. Bersama Guti, ia menjadi motor serangan utama dalam menyalurkan bola ke lini serang Madrid yang diisi oleh Raul González, Van Nistelrooy, Arjen Robben, hingga Javier Saviola. Di musim itu, Sneijder sanggup menyamai rekor terbaik di musim keduanya dengan Ajax dengan torehan 9 gol dan 9 assist dari 30 pertandingan, membantu Madrid meraih gelar Liga ke-31 mereka. Di Liga Champions, Sneijder membuat 5 penampilan, tetapi sayangnya mereka tersingkir di babak 16 besar oleh AS Roma. Pindah ke Spanyol dan bergabung dengan klub sebesar Real Madrid tentu mengubah kehidupan seorang Wesley Sneijder. Selain beradaptasi dengan budaya dan gaya main sepak bola Spanyol, Sneijder juga terkena star syndrome yang mengubah gaya hidupnya. Apabila kalian sudah pernah menyaksikan film Gol, maka kurang lebihnya kehidupan di luar lapangan Sneijder seperti itu. Mirip dengan karakter Santiago Munez. Kehidupan malam di bar dan alkohol perlahan menghancurkan karirnya di Madrid. Saya masih muda, sukses, dan menjadi pusat perhatian. Tetapi, hal-hal buruk kemudian terjadi di sana. Itu bukan narkoba, tetapi kehidupan malam dan alkohol. Saya harus terbiasa untuk hidup seperti bintang, sebagaimana layaknya bintang Madrid lainnya. Anda dipuja sebagai pemain Real Madrid. Pergi keluar, menghabiskan ribuan euro, dan membelikan orang-orang sesuatu. Saya bermain cukup baik, tetapi mereka mengatakan bahwa saya seharusnya bisa melakukan lebih baik lagi. Kecenderungan Sneijder meminum alkohol itu perlahan merusak kondisi fisik dan karirnya di Real Madrid. Dia menjadi tidak fokus berlatih dan gagal memberikan kualitas terbaiknya. Secara fisik, saya tidak menyadari. Saya bangun di hari berikutnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya terus berlatih, tetapi semakin terasa buruk dan kurang fokus. Saya berbohong pada diri sendiri, mengatakan bahwa semuanya berjalan baik dan berlindung pada kecerdasan dan teknik sepak bola yang saya punya. Saya tenggelam secara fisik. Kecepatan saya berkurang, saya lebih sering bersembunyi dari pelatih. Saya juga berpikir tidak ada yang akan memperhatikannya. Cerita Sneijder dikutip dari Marca. Memasuki musim 2008-2009, tahun kedua sekaligus terakhir bagi Sneijder di Spanyol. Di musim itu, ia diberikan nomor punggung 10, dengan harapan menjadi pemain yang lebih hebat bagi Madrid. Tetapi nyatanya, kualitas Sneijder menurun dari musim sebelumnya. Dalam 28 pertandingan, ia hanya mampu mencetak 2 gol dan 3 assist. Sangat buruk. Pada 3 Agustus 2008, Sneijder mengalami cedera serius pada lutut kirinya setelah menerima tackle keras dari gelandang Prancis Abu Dhabi saat Real Madrid kalah 1-0 dari Arsenal di partai Liga Champions. Setelah dites medis, Wesley Sneijder mengalami cedera ligamen lateral bagian dalam yang kemudian memaksanya absen selama sekitar 3 bulan. Tentu saja, ini mimpi buruk baginya, mengingat ia sudah mengalami penurunan kondisi fisik akibat gaya hidupnya dan cedera menambah poin minus Sneijder. Posisi utama Sneijder tersebut kemudian digantikan oleh mantan rekannya di Ajax, Rafael van der Vaart, yang menginjakan kaki di Bernabeu tidak lama setelah dirinya dipastikan cedera jangka panjang. Kisah buruknya tidak berhenti sampai di situ. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Wesley Sneijder bertambah frustasi seusai istri pertamanya Ramona menggugat cerai pada Januari 2009. Kala itu, perceraian terjadi setelah foto perselingkuhan Sneijder dengan seorang model sekaligus aktris bernama Jolante Cabau van Kasbergen tersebar di dunia maya. Setelah itu, alkohol selalu jadi teman akrabnya. Saya tidak menyadari bahwa botol vodka menjadi sahabat. Saya memiliki banyak menit bermain, tetapi tidak begitu bagus. Sikap dan apa yang saya berikan
tidak layak bagi Real Madrid. Dari fakta tersebut, Real Madrid memutuskan untuk memasukkannya ke dalam daftar jual pemain. Dalam kondisi ini, Inter Milan menjadi klub penyelamat sang pemain. Wesley Sneijder hengkang ke Italia pada Agustus 2009 dengan mahar 15 juta euro. Memasuki musim 2009-2010, yang tidak lain musim pertamanya berseragam biru hitam. Di bawah arahan Jose Mourinho, Sneijder didaulat memegang peran pemain nomor 10 yang merupakan posisi alamiahnya. Keputusan The Special One membeli Sneijder ternyata berbuah manis. Dari keterpurukan, The Sniper bangkit dan menjelma menjadi otak permainan Inter. Sneijder adalah sosok kreatif yang dibutuhkan oleh Mourinho. Wesley Sneijder! Mourinho adalah orang yang sangat istimewa bagi saya. Sebagai pelatih, ia luar biasa. Nomor 1, dia memberi saya kepercayaan diri, dan saya menikmati bermain sepak bola di bawah arahannya. Dia seperti ayah kedua bagi saya. Tutur Sneijder soal Mourinho dilansir dari Marca. Di paruh pertama Serie A musim 2009-2010, Nerazzurri hanya kalah 2 kali, dan dalam 2 laga itu tidak ada nama Sneijder di susunan pemain. Musim tersebut, Inter berhasil mempertahankan gelar Serie A dan meraih Coppa Italia. Tetapi, yang lebih spektakuler, pasukan Jose Mourinho menghadapi Bayern Munchen asuhan Louis van Gaal di final Liga Champions. Diego Milito menjadi aktor kemenangan Inter atas The Bavarian dengan 2 golnya. Sedangkan Sneijder menjadi man of the match di partai final tersebut berkat dominasinya di sentral lapangan dan 1 assist untuk gol pembuka. Inter Milan meraih treble winner untuk pertama kalinya dan menyudahi puasa gelar Liga Champions dalam 45 tahun. I Nerazzurri menjadi tim Italia pertama yang mampu meraih treble winner. Musim itu, dia mengukir 8 gol dan 15 assist dari 41 penampilan di semua ajang. Wesley Sneijder adalah pemain yang elegan tapi juga bertenaga. Kombinasi itu membuatnya jadi sosok penting dalam skema permainan La Benia Mata. Ia memiliki kaki kanan dan kiri yang sama kuat. Perpaduan visi dan fisik yang bagus juga membuatnya vital dalam bertahan maupun menyerang. Dari keterpurukan, ia bangkit dari masa suramnya. Di Italia, Sneijder mampu menunjukkan semua kemampuan terbaiknya. Ia pun mendapat kembali kebahagiaannya setelah menikahi Yolanti Cabau 2 bulan setelah kemenangan di Liga Champions. Sukses bersama I Nerazzurri, Sneijder mencoba mengulangi performanya bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Hasilnya, tim oranye keluar sebagai juara grup E dengan poin sempurna, mengungguli Jepang, Denmark, dan Kamerun. Sejak partai 16 besar melawan Slovakia, Sneijder selalu mencetak gol hingga babak semifinal. Penampilannya yang paling menonjol terjadi saat memimpin Belanda
menyingkirkan juara 5 kali Brazil dengan 2 golnya di perempat final. Schneider lifts it in here. The goalkeeper's missed it. An equaliser. It's 1-1. Schneider to attack the great Brazilian team. Count. It's there. They're ahead. Schneider. The Dutch have come from behind. Sayangnya, di laga puncak, Schneider dan kawan-kawan harus mengakui kekalahan 1-0 dari Spanyol. 4 kali dinobatkan menjadi man of the match, serta mencetak 5 gol terbanyak bersama Thomas Muller dan David Villa. Schneider dianugerahi Silver Ball dan Bronze Boot. Namanya juga masuk di daftar dari 23 nominasi peraih FIFA Ballon d'Or 2010. Yang mengagetkan adalah nama Schneider tidak ada di 3 kandidat terakhir FIFA Ballon d'Or. Lionel Messi menjadi pemenang, disusul oleh Iniesta dan Xavi Hernandez. Sedangkan Wesley Sneijder hanya berada di posisi keempat. Meski begitu, ia tetap luar biasa. Setelah 4 musim memperkuat Inter Milan, mencetak 22 gol dan 35 assist dalam 116 pertandingan, Wesley Sneijder kemudian hijrah ke Turki dan membela Galatasaray pada Januari 2013. Tindakan ini diambil setelah dia menolak menaikkan kontrak baru dengan klausul penurunan gaji yang drastis di Inter. Asosiasi pemain profesional menganggap apa yang dilakukan Nerazzurri tak ubahnya aksi pemerasan. Ketika ia mengumumkan untuk hengkang dari Inter, sebenarnya ada klub selain Galatasaray yang menginginkannya, adalah Liverpool. Tetapi Sneijder lebih memilih pergi ke Turki. Kenapa Galatasaray? Saya bermain untuk gelar. Jadi, saya pergi ke Galatasaray. Itu karena saya pikir akan menang lebih banyak dan menjadi juara di Galatasaray dibanding Liverpool. Saat itu, Liverpool juga sedang dalam kondisi kurang bagus. Saya pikir saya telah membuat pilihan tepat. Keputusannya untuk bermain bersama Galatasaray juga berbuah manis. Selama hampir 4 musim di Turki, ia menjadi sosok sentral yang tidak tergantikan. Ia juga mengantarkan Galatasaray menjuarai 2 kali Liga Turki, 3 Piala Turki, dan 3 kali Turki Super Cup. Çalım Sabri'den. Şimdi pas. Ceza sahası Sneijder attı gol! Gol! Sneijder! Tribünler ayakta Sneijder! Setelah mencetak 45 gol dan 44 assist, Sneijder memutuskan mengakhiri masa baktinya di Galatasaray. Ia kemudian bermain untuk Nice selama 1 musim di Prancis dan terakhir membela Al Gharafa di Qatar. Kemudian, pensiun di klub tersebut pada 12 Agustus 2019 di usia 35 tahun. Belum sebulan gantung sepatu, jebolan Akademi Ajax itu langsung ditunjuk sebagai direktur klub kampung halamannya, FC Utrecht. Wesley Sneijder selamanya akan dikenang sebagai pemain yang seharusnya memenangkan Ballon d'Or 2010. Andai tidak sering berkutat dengan cedera, kehidupan malam dan alkohol, bisa jadi Sneijder akan disejajarkan dengan pemain legendaris Belanda, Johan Cruyff. Selama 17 tahun berkarir sebagai pesepak bola, Sneijder telah mencatatkan 574 penampilan, menorehkan 155 gol, dan 20 trofi mayor di level klub. Dia juga menjadi pemain dengan jumlah caps terbanyak di timnas Belanda dengan 134 caps. Demikianlah kisah Wesley Sneijder, pemain yang akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain nomor 10 terbaik dari Belanda yang pernah ada.
Terima kasih, The Sniper, Wesley Sneijder. Voor Real Madrid scoorde hij. Dit is ook een goal! Oh! De vrije trapper van Wesley Sneijder.